PWI Jatim Channel bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk menggelar Focus Group Discussion dengan tema penanganan berita hoax di Hotel Ijen Suites Kota Malang selama 2 hari mulai 23 hingga 24 November 2023. Ketua Panitia Haji Muhajir Wahyu Ramadan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani berita hoax pada DPU Bina Marga, khususnya masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, kerjasama antara PWI Jatim Channel dengan SKPD dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya penanganan berita hoax. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggelar FGD, pelatihan, dan sosialisasi. Kami yakin dengan kerjasama yang baik, kita dapat bersama-sama memerangi penyebaran berita hoax. Tegasnya pada Jumat 24 November 2023. Ditambahkan Dewan Pembina Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Jatim Haji Joko Tetuko MSI selaku narasumber menjelaskan bahwa perspektif hukum media mengatasi pemberitaan terhadap kebinamargaan. Media pers adalah media yang menyebarkan karya jurnalistik. Berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media non-pers yaitu media yang telah membuat karya tulis, karya foto, karya audio, dan atau karya audiovisual yang telah dilakukan oleh masyarakat umum di luar pers. Lebih lanjut, Joko Tetuko juga menjelaskan struktur penanganan hukum media pers dan hukum media non-pers, bahwa media pers tunduk akan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dan Kode Etik Jurnalistik, jika ada sengketa dalam pemberitaan, bisa mengajukan pengaduan masyarakat pada Dewan Pers. Kalau media non-pers akan tunduk pada Undang-Undang ITE, penyiaran pornografi, HAM, perlindungan anak, dan Undang-Undang SBPA. Jelas Joko Tetuko. Hari ini saya sangat berbahagia dan bangga sekali dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion FGD Bina Marga dengan seluruh UPT yang ada di Jawa Timur dengan tema untuk menangani informasi hoax, juga menangani berita-berita yang dianggap merugikan kebinamargaan dalam proses membangun bangsa dan negara ini. Karena Bina Marga ini menjadi salah satu hal yang vital di Republik ini, maka FGD ini sangat bermanfaat sekali. Sehingga saya tadi mengarahkan ketika itu informasi hoax, maka harus segera dilawan dan didudukkan persoalan hukumnya dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau itu berita yang salah, apalagi hoax, maka juga dimintakan hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab itu menjawab kesalahannya pada porsi yang sesuai, baik di media online maupun di media cetak, baik di media televisi maupun media lainnya yang itu sifatnya merugikan Bina Marga. Hak koreksi adalah kesalahan-kesalahan wartawan menulis informasi itu yang salah, yang tidak pada tempatnya. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Dilindungi Undang-Undang Pers bagaimana media itu memberikan hak jawab, bagaimana media memberikan hak koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, Bina Marga hari ini sudah mendiskusikan itu. Saya harapkan ke depan menjadi bagian terpenting. Yang tidak kalah penting lagi, tadi muncul pertanyaan bahwa apakah ini penting diselaraskan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Penting. Karena di sana di Undang-Undang KIP itu ada informasi apa saja yang boleh disampaikan masyarakat, ada informasi apa saja yang itu terbuka tapi tidak boleh disampaikan, hanya diringkaskan. Ada informasi juga yang itu menjadi informasi yang dikecualikan karena memang undang-undang melarang untuk diberikan kepada publik. Nah, dengan memberikan garis besar dalam diskusi ini, insya Allah akan menjadi hal yang manfaat, dan ke depan saya berharap ini terus bergulir menjadi sesuatu pencerahan sekaligus menjadi sikap dari Bina Marga ke depan, sehingga seluruh kegiatan program Bina Marga dalam rangka menjunjung tinggi kemerdekaan pers, tapi juga dalam rangka menjalankan program pemerintah yang itu guna kepentingan kemaslahatan warga negara dan seluruh masyarakat Indonesia dapat berjalan sama-sama baiknya. Itu yang kita harapkan, sehingga Bina Marga ke depan semakin profesional dan bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, dan itu menjadi bagian terpenting, profesional dan proporsional. Ditambahkan,
Sekjen Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI, Dr. Andes Eko Pamuji MIKOM, bahwa Indonesia merupakan negara dengan media terbanyak, total media sekitar 50.000 dan terbesar di dunia. 3 macam media saat ini adalah pers profesional, partisan, dan pers abal-abal. Ungkapnya, Eko Pamuji juga menjelaskan beda media pers dan non-pers atau media sosial. Produk pers tersebut yaitu berita yang bertanggung jawab mulai dari kompetensi wartawan, badan hukum, dan ada penanggung jawab beserta alamat medianya. Jelas Eko Pamuji dalam kegiatan FGD tersebut. Anandyo Susetyo SHMH, pria yang akrab disapa Anton saat ini menjabat sebagai Presiden Yuris Indonesia dan Ketua Sengketa Indonesia Provinsi Jawa Timur, menjelaskan masyarakat banyak yang tidak bisa membedakan antara media abal-abal dengan akun anonim, buzzer, beserta hoax. Disinyalir ada 700.000 situs sebarkan hoax secara konsisten dan terus-menerus, dampaknya adalah spiral of silence. Anton mengatakan bicara hoax itu ada 2 hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subjek atau objek yang telah dirugikan. Keduanya melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari Ijen Suites Hotel Kota Malang, Abad Tindik melaporkan.